fisioterapi ini kan ya pasien 0 sampai 5 hari berada di mana? Emergency room ya, di IGD. Kita sebagai seorang fisioterapi nggak bisa masuk di hari pertama kedua. Biasanya di hari ketiga dia boleh masuk. Ya, pertama kedua nggak boleh masuk kecuali dokter dan perawat karena itu di fase kritis. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di fase itu. Ya, setelah itu kita baru bisa masuk. Ya, di hari ketiga kalau di rumah sakit nanti seperti itu. Selalu kita membaca dulu RM atau rekam medik, itu penting. Dia TBSA berapa, kemudian grade-nya berapa, harus dibaca ya. Nah, jangan jarine lo ya, jarine aku tuh jarine kayak ya udah bener jarine kuwi. Baca dulu RM-nya sebelum Anda masuk. Ya, TBSA berapa, grade-nya apa, ya kan, ringan atau berat dan sebagainya. Kemudian tubuh mana yang kena luka bakar. Oke, informasi sudah cukup. Misalnya dia total burn injury, ya kan, total burn injury dengan grade 2 sampai dengan 4. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, selalu kita datang lihat pasiennya dalam posisi dia tidur, kondisinya tidur atau dia membuka mata. Ya, kalau dia tertidur, kita sapa, selamat pagi Bapak. Oke, dia bisa merespon atau tidak. Kalau dia melek juga, pagi Bapak. Ya, saya fisioterapi hari ini, nama saya siapa ya Pak? Saya dengan Bapak siapa? Bapak Rizky. Kenapa saya harus tanya? Untuk memastikan bahwa si pasien dalam kondisi sadar. Kalau dia hipovolemik berat, tidak akan mungkin dia bisa menjawab. Hipovolemik berat loh, ya, pasti dalam keadaan dia tidak sadar. Koma pasti hipovolemik berat, ya. Berarti maka oleh sebab itu kenapa kita harus masuk di hari ketiga? Karena kritis pertama sudah terlewati. Betul ya? Kalau di rumah sakit TBSA di atas 25% itu under observe ketat 25%. TBSA 40% siap-siap dibungkus. itu sudah rumusnya sudah pakem. Ya, 25% hati-hati. Ya, under observe ketat. 40% kebanyakan pasien meninggal. Sudah 40% ke atas meninggal. Itu ya, itu sudah umum. Kalau dia selamat berarti dapat mukjizat. Ya. Oke. Ada ini fase 0 sampai 5 hari. Oke, Bapak di sini sama siapa? Sama anak. Sama anak. Oke, ya. Nah, kita harus tahu di manakah yang terjadi luka bakar. Kalau semuanya burn, oke, berarti tugas kita yang menggerakkan, ya kan? Kalau tangan ini tidak burn, yang burn hanya kaki dan sebagainya, di mana dia masih bisa aktif exercise, pasien sendiri harus aktif exercise. Paham ya? Nah, tetapi di fase 05 ini paling penting adalah breathing exercise. BE dengan teknik deep breathing exercise. Karena saya posisi di kanan, maka Anda harus, mohon maaf saya menghadap ke sini ya Bapak. Nah, ini adalah sopan santun begitu, etikanya begitu ya. Bapak, nanti latihan nafas dulu. Bapak tarik nafas ke dalam-dalam lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut ya. Oke. Sambil dikembangkan, ini dadanya ya Pak ya. Baik, tarik. Oke, hembus. Tekan terus sampai simpan. Lagi Pak. Askia. Sudah ya. Kenapa kita harus pegang ini? Untuk kita memberikan stimulasi si pasien dengan nafas yang menggunakan diafragma, bukan dada. Diafragma itu gerakannya Ke depan sahabat. dia kan ke apikal gitu ya. Ya,
untuk Afrika. Dia tak serang. Jadi kamu tuh tugas ini. Ya. Sampai 5 sampai 8 kali repetition. Ya, 5 sampai 8 kali repetition. Kemudian bagian mana yang mereka si bapak ini bisa aktif saja. Kalau nggak bisa aktif semua total burn injury, ya udah kita lakukan exercise ya. Kan nanti kalau sakit bilang ya, oke. Lakukan posisi, walaupun di situ dikatakan imobilisasi dalam arti bukan berarti itu ini namanya nggak imobilisasi, tetap dilakukan mobilisasi, tetapi pada bagian-bagian yang aman. Kita lakukan gerakan menjadi gerakan posisi anatomi. Anatomi ini kan ABD kan? Pak, kalau sakit bilang ya. Lakukan untuk semua regio, pelan-pelan saja, ya. Kemudian yang penting di sini adalah positioning. Positioning dalam kondisi ini adalah cari ini. Posisi ABD slide 1. Buka. Yang splinting. Naik. Nah, ini prinsip positioning secara umum. Ya, kalau abduksi, ya, shoulder, eksternal rotasi, supinasi. Ya, ini untuk tangan. Ya, kalau untuk kaki ABD 20 derajat, mid position 10 ya, mid position 90. Ini harus paham ya. Nah, untuk pasien biasanya kan pasien terus ngeplay gini ya enggak? Nah, sehingga kalau di sini terkena luka bakar, di sini akan cenderung begini nantinya, sehingga pasien nggak bisa dosis. Maka agar posisinya stabil di mid position, maka positioningnya harus menggunakan splinting. Ya, pakai splinting. Nah, pakai splinting. Ini gunanya untuk memposisikan dalam posisi anatomi dan mencegah kontraktur, bukan kontraksi, kontraktur. Ini misalnya dia diperban loh ya, ya kan? Tadi kan fotonya diperban toh. Nah, harus digunakan splinting. Splinting digunakan untuk fase dia saat istirahat. Posisinya istirahat tetap pakai splinting agar dia tidak jadi drop foot, ya kan? Misalnya di ini flexor nih, ya dia enggak fleksi. Jadi kalau sakit dia fleksi dah, maka dia posisinya harus hyperextensi. Dan nah, yang penting lagi adalah change position. Ya, change position ini penting. Kan pasien itu imobilisasi, sehingga resiko tinggi untuk terjadi pressure ulcer. Ya, pressure apalagi sudah ada luka terbuka toh? Iya. Karena luka bakar tadi, maka harus dilakukan change position. Yo, change position ke kanan, ke kiri, mika-miki, miring kanan, miring kiri. Nah, ya, setiap berapa jam? 2 jam. 2 jam sekali. Ya, tetapi posisinya tetap dalam posisi yang tidak mengakibatkan dia kontraktur. Ya, misalnya Mas pinjam Mas. Beres, lagi Mas. Bentar lah, bentar harus ini. So sorry.
Giling mas. Boleh. Enak ya guys. Ini iya. berat mau tipis. Sik mas ya. Harus kalau pada change position panggil keluarganya, ya toh? Anaknya, bojone, siapa aja harus kita panggil. Kenapa? Harus Apa, makan per 2 apa? jam toh, kan nggak mungkin Iya. fisioterapi standby 2 jam, ya toh? Jadi panggil, misalnya mas ini tak ajari ya, nanti bapaknya di miring kanan, miring Miring kiri kiri. setiap 2 Jam. jam. Ini mau tak miring ke kanan ya, Nih. Pak. Langsung. Oh, bagus gitu Pak. Ini- pantat Pak. No. Posisi loro ki. Tekuk Pak, agak tekuk dikit. Hmm. Iya Pak. Hmm. Iya. Oke, ganjil lagi. Oke Pak. Sender. Nah. Oke, ini hanya digunakan ini ada sendernya. Oh, bantal. Wow. Jurang ngono maksudnya. Ini kalau di rumah sakit mau bantal tak isinya, ya, tapi bukan bantal begini. Oke. Ayo, Nah, kunci. ini kan akan terjadi sirkulasi kan. Nah, nanti balikkan lagi melumah meneh, ya kan? Terlentang lagi setelah 2 jam. Ini boleh juga di sini, ya. Oke. Ya, Yes. paham? Paham. Oke. Berarti prinsipnya kalau fase inflamasi apa? Mobilisasi, kemudian apa lagi? Positioning, change position. Tenangkan pasien. Apalagi nek cewek ya, masih muda, kebakar semua, muka mukut kebakar, psikisnya drop, ya kan? PR double. PR banyak, ya. Jadi kita harus tenangkan pasien, itu harus. Oke, kita masuk fase kedua, ya. Nah, namanya fase proliferasi atau fibroplasia. Ini dimulai dari hari ketiga sampai 5 sampai dengan 2 sampai 6 minggu. Kenapa sampai? Estimasi setiap orang berbeda-beda, ya. Misalnya anak kecil, anak kecil ya cepet 3 minggu 3 hari udah masuk ke fase prolif, ya, sampai dengan 2 minggu saja. Tetapi kalau orang lansia ya lebih lama, apalagi dia mengidap penyakit komorbid kayak DM, ya lebih lama lagi. Dia malnutrisi contohnya, ya. Kemudian dia punya PJK, ya kan, penyakit jantung koroner, otomatis kan suplai oksigen dan nutrisinya semakin sedikit toh, sehingga healingnya semakin lama, ya. Fase proliferasi itu fase apa toh? Fase pertama kali dibentuknya angiogenesis. Terbentuknya apa? Pembuluh darah. Ya. Mulai dia membentuk angiogenesis dulu. Setelah angiogenesis dia membentuk namanya fibroblast. Fibrin, dia mengandung fibrin. Nah, fibroblast ini merupakan cikal bakal terbentuknya kolagen. Anda tahu kolagen toh? Nah, kolagen itu marake kulitnya itu jadi gemuk dah, kenyal-kenyal dan sebagainya. Nah, kolagen itu akan mengisi setiap kerusakan kulit. Setiap serat-serat kulit itu terisi. Ya, terisi dengan rapi. Seperti kalau kita membuat sebuah rumah, ada fondasinya, disusun bata. Ya, itu proliferasi. Jadi jaringannya sudah terbentuk, gitu loh. Nah, di fase ini yang paling mengerikan itu kalau pasiennya posisinya tidak anatomi. Dia memposisikan ke arah di mana dia menghindarinya nyeri. Misalnya tadi, ya, pasiennya
luka bakar di daerah posterior nih. Akhirnya dia fleksi karo ngepleh ini. Nah, maka terbentuklah kolagen dalam posisi seperti ini. Gak ono sing ngandani, gak ono sing ngelakoke exercise. Ya sudah, pasiennya terjadi kontraktur. Iso nggak dibalekno dadi ngene? Ya ra iso, karena bangunannya sudah bangunannya sudah tersusun. Lah wis ngene, bisa nggak begini? Bisa, tapi yang nggak bisa 100%. Akibatnya pada saat kita lakukan paksa, jerit-jerit pasiennya karena terjadi mikrotrauma. Maka di fase proliferasi paling penting adalah exercise, stretching, harus di stretching. Posisi 1, tuh, tapi stretchingnya secara gentle. Apa itu gentle? Pelan-pelan, bodok, wek, tak pecah dia, robek lagi. Nah, robek lagi berarti kembali lagi ke fase inflamasi. Dawa meneh deh. Ya, maka kita lihat pasiennya adalah sakit atau tidak, toleransi nyeri. Sakit Pak? Ya, oke. Ya, saya tarik ya Pak. Oke Pak, masih bertahan. Nah, selalu posisikan anatomi. Untuk menghindari apa? Kontraktur. Paham ya? Nah, yang tadi berbagai cedera, misalnya, maaf ya, ini slide ngalor dan ngidul. Oke. Bukan di situ. Rehabilitasi post injury. Nah, konsep dari positioning. Ya, lagi. Misalnya pasien mengalami injury burn injury daerah anterior neck, maka dia mempunyai resiko tinggi terjadi kontraktur ke arah fleksi. Ya kan? Gini. Akhirnya problematiknya dia nggak bisa extension, nggak bisa swallow, menelan, ya kan? Nah, untuk menghindari agar tidak terjadi pola fleksi, maka positioningnya harus neck in extension, tidur tanpa menggunakan bantal di kepala, Mbak, tolong. Nah, ekstensi dah. Nah, ini positioning yang tepat. Selama 2 minggu ini harus dilakukan, karena 2 minggu itu pembentukan jaringan yang baru, ya. 2 minggu sampai 6 minggu, paham ya? 2 sampai 6 kan tadi? Iya. Nah, sekarang misalnya lagi ada cedera posterior neck, ya, maka dia cenderungnya adalah fleksi dan begini pasiennya, maka akan kesulitan untuk bernafas, ya. Dia akan retraksi, elevasi dan ekstensi begini. Oke, maka akan terjadi keterbatasan shoulder. Nah, yang nggak terjadi begitu, maka pasiennya itu head inflection, berarti tidur menggunakan pillow. Nah, boleh duduk, boleh terlentang, yang penting posisi head flexion. Ya. Next, aksila. Aksila itu biasanya terjadi burn daerah sini. Ya. Berarti pasien nggak mampu apa? Abduction. Wow, sakit ini. Ini jaringan parut atau jaringan baru yang muncul, gini dia pasiennya sakit. Ya, maka dia akhirnya nanti terbatas, nggak bisa abduksi, maka dia harus posisinya adalah abduction full. Ada fotonya Mbak di splinting.
so many. Okay, I think this one aja. Terus habis toh. Nggak ada mbak. Hmm? Ya itu splint. Yang pojok kiri. Nah, oke. Lanjut. Nah, posisinya nanti ini splintingnya kayak gitu ya. Jadi dipaksa untuk flexi shoulder full ya. Ini harus splintingnya yang rigid atau splinting static. Static itu kayak gini, udah nggak bisa gerak-gerak. Itu kalau di rumah sakit dipasang seling. Ya. Nah, ini ditaleni tali di ringnya itu ya. Nah, Film komerut. dia tidak kontraktur, ini kan kontraktur toh. Nah, dia begini terus terbentuklah jaringan dalam posisi flexi shoulder. Saat kita lakukan ABD, wah nangis dia, tertarik jaringannya, ya kan? Belum mateng ya jaringannya, ditarik gini ya dia akan nangis, terjadilah mikrotrauma. Wah saya nangis dia pada saat overstretch karena jaringannya dia kontraksilitasnya kurang sehingga dia tidak elastis. Kita ditarik kenceng gini maka akan terjadi mikrotrauma. Inflamasi dia, nyeri hebat malahan. Paham ya? Jadi harus exercise di abduction full sama sprinting full. Oke. Oke, groin. Groin itu adalah paha bagian dalam. Ini namanya groin. Ya, groin itu ini. Sehingga cenderungnya dia akan ke arah fleksi. Gini ya. Nah, agar tidak terjadi kontraktur begini, dia harus prone, tengkurap keras. Tengkurap. Kemudian diganjel bantal. Nah, ekstensi ya. Oke, ini agar dia terjadi hiperekstensi pada groinnya. Ya. Nah, kemudian back of knee itu berarti sini ya. Nah, maka dia resiko untuk terjadi flexion. Maka dia long sitting atau supine lying tanpa ada ganjal di lutut. Nah, dia harus hyperextension. Kalau enggak, dia dikasih splinting back slap. This one. Nah, ini splintingnya. Kita pakaikan, ya. Terus ini. Splint atau back slap. Backslide. Ini gini. Bensin tutup Biar dia gini loh. Hop. Ini masuk apa ini? Enggak.
ngorok ya. Oke. Nah, gini ya, ini namanya splinting untuk knee extension. Oke, bisa gerak nggak mas? Bisa gerak nggak mas? Gerak solo. Oke, ini tutup nggak bisa. Oke ya, pakai kain kasa dulu ya, kasa dulu baru dikasih. Oke, kemudian untuk fit, ya ini harus maintain 90 derajat. Ya, kemudian face. Nah, face posisi splintingnya adalah harus mulut terbuka. Nah ini ya, itu splinting untuk mulut. Karena kalau luka bakar di wajah, biasanya pasiennya akhirnya jadi kayak topeng, mask face, ya, nggak bisa buka mulut. Karena dia menghindari nyeri itu tadi, akhirnya dia kaku semua nih kulitnya, nggak bisa buka mulut, ya. Pasien nggak bisa makan pakai sendok, pakainya sedotan. Ya, pasien di sana saya ketemu nggak bisa buka sama sekali, sedotan itu harus dipipihkan baru bisa masuk. Makan minum pakai sedotan. Karena sudah berapa bulan udah ketemu anak profesi itu sudah masuk 6 bulanan. Akhirnya sama anak profesi di US di rilis myofascial rilis. Bukanya dikit 1 cm, udah bahagia sekali. Nah, kalau sudah kontraktur kenceng, jaringan kulit itu kalau sudah membentuk seperti dinding itu dia kuat loh ya. Ya kan? Dia kuat, udah kokoh, udah nggak bisa lagi dia. Ya bisa tapi sedikit-sedikit. Ya kan? Tapi untuk kembali 100% nggak akan bisa. Maka di fase ini adalah fase yang paling penting. Fisioterapi perannya penting sekali di fase ini. Exercise splinting. Ya, the best exercise ya kita stretching harus pada maksimum range of motion. Paham ya? Tapi harus gentle. Masuk ke fase 3 namanya remodeling. Nah, remodeling atau maturasi. Setelah disusun baik seperti batu bata, ya, kulitnya itu sudah tersusun rapi, maka kulit itu harus kuat. Kayak kita buat rumah, tinggal dibagusin lagi, disemen, diaci, dipoles. Nah, itu mulai bagus. Nah, ini sama. Ini sudah terbentuk nih. Berarti bagaimana kulit semua jaringan terbakar itu tersusun rapi dengan baik tapi kuat. Nah, pada fase remodeling ini adalah prinsipnya adalah ini, optimalisasi fungsi, splinting, positioning, exercise, stretching, strengthening. Exercise modifikasi sampai kapan? Sampai 2 tahun. Jaringan itu dikatakan matur itu 2 tahun loh ya. Dikatakan matur itu warnanya seperti apa? Kita lihat, matur, jaringan matur. Kalau dia sudah berwarna putih, nah ini jaringan yang matur, putih ini. Wes nggak bakal dia itu berubah atau bergerak lagi. Wes nggak bakal dia mengakibatkan kontraktur atau apa ya, serasa dia pak-paknya loh kayak gini. Tetapi selama jaringan itu belum matur tuh warnanya kayak gini, merah muda, merah, ini jaringan belum matur. Maka kita masih bisa melakukan reposisi ke arah anatomi atau normal. Tetapi itu normalnya seberapa tergantung treatmentnya di fase proliferasi. Bukan paham ya? Fase proliferasi dia bagus sekali exercise-nya. Fisioterapi nggak pernah telat ya wes, berarti remodeling tinggal penguatan gitu loh. Tapi iki biasanya pasien ini wangel kadang-kadang. Wangel Ya kan? Kemudian yang wis prosa wis pulih, kulitnya wis bagus, wis keluar,
terus membentuk kulit baru pulang ya wes DS nggak peduli pakai ini yang ini terus akhirnya dia kontraktif ya, ditambah lagi dia keloid, walah ya wes susah sekali. Ini ya, ini jaringan-jaringan yang mengalami kontraktur. Ini dia nggak bisa abduction ya, dia kontraktur ke arah plantar fleksi, akhirnya kakinya jinjit kalau jalan. Ya, ini ke arah flexor knee, flexor elbow, flexor knee. Nah, coba kayak gini nih. Mana bisa dia jalan, mana bisa dia lari. Ya. Sehingga di fase remodeling prinsipnya itu adalah satu, optimalisasi fungsi. Ya kan? Dia harus mencapai maksimum range of motion. Dua, maksimum kekuatan otot. Tiga, pain management. Pasti masih ada nih. Ya, pain management. 4, kembali ke fungsi aktivitas daily living sebagai maksimum activity daily living. Exercise-nya apa? Banyak exercise-nya. Ya. Bisa stretching. Bisa strengthening, bisa massage gitu. Kalau pasiennya ya misalnya di sini sudah terbentuk jaringan paru, wah ini ini ora iso, ini maksimum yang ini. Berarti apa yang bisa lakukan untuk mengurangi ini nyeri loh kalau kita tarik begini, ya kan? Nah, maka untuk mengurangi nyeri apa? Kamu bisa treatment. Saya selalu ambil baby oil, oke, massage. Kemudian saya release satu persatu, release. Kemudian stretch, release lagi, stretch, ya kan? Ini hal yang paling massage itu ya, dia untuk release pain dan juga untuk release jaringan paru, gitu ya. Yang penting dilakukan release dan dilakukan mobilisasi. Oke, kemudian ini terbatas nih, nggak bisa gini, ya, nggak bisa fleksi lutut. Fleksi lutut itu semuanya top, extensio raiso, fleksinya semuanya. Terus piye iki? Ya udah, kamu punya teknik banyak untuk meningkatkan range of motion. Misalnya, ini pasiennya begini top. Oke, saya mau menambah fleksi lutut. Berarti saya pakai teknik apa? Kalau menambah teknik lutut, apa rom lutut fleksi? NF sih. PNF pasif. Ini segini tok ya. Oke. Pak, ngeten nggih, kula tahan tapi ya. Yuk. 1 2 3 4 5 6 7. Hap, relax, tambah. 1 2 3 4 5 6, relax, tambah. Apa tekniknya? Atau prone. Oh. Dia tidur. Kenaan gue. Ora iso fleksi. Oke, Pak. Fleksinya segini. Pada maksimum range of motion, ya kan? Maksimum, kemudian dia disuruh ekstensi. Oke, Pak. Yuk. 1 2 3 4 5 6. Relax, Pak. Tambah. Oke. Kamu jangan nahan dulu, nak. Tak tambah set. Oke, ya Pak, lagi Pak. 1 2 3 4 5 6. Relax. Tambah lagi. Saya tadi apa ini? Relax. Kontrak. Relax. Kontrak. Ini kontrak, dikontraksikan. Kontraksi, relax. Kontraksi, relaksasi. Mengontraksikan ini quadricep kan? Iya. Ya, mengontraksikan kita mau menambah fleksi lutut. Fleksi lutut kan hamstring, ya kan? Yeah. Nah, mengontraksikan antagonis, relaksasi agonis. Oke. Kemudian saya mau mengurangi nyeri nih. Oke. Ya, kalau disuruh ekstensi full nyeri. Oke. Full. 1 2 3 4 5. Oke, relax. Lagi. 1 2 3 4 5. Lagi. Oke, ini apa? Hold, Hold. relax, hold,
tahan, relax, tahan, relax. Itu namanya hold, relax. Tanpa ada perpanjangan Kontrak. Oh, sudah semua tuh? Nah, itu teknik-teknik untuk menambah ROM maupun menambah menguranginya. Nyari. Oke? Nah, kemudian kamu punya inisiatif lain. Oh, nanti soalnya Bu Sila kasih burn injury in lower extremity, ya kan? Dia sudah masuk remodeling misalnya 8 bulan. 8 bulan pasiennya kan berarti sudah remodeling ya. Jadi exercise apa? Penguatan. Strengthening kan? Strengthening. Nah, strengthening dan juga untuk mengurangi kontraktur. Kontraktur. Strengthening berarti kamu exercise-nya apa? Untuk lower extremity. Stretching. Squat bisa. Lower extremity tadi boleh pakai hold relax, Contract ya kan? Kemudian hold relax, kemudian contract relax, kemudian ditambah sit to stand exercise. Ini untuk meningkat strengthening kan prinsipnya. Sit to stand exercise Sendiri. untuk meningkatkan mobilitas kekuatan fungsional ekstremitas bawah. Wah. Kemudian meningkatkan keseimbangannya. Bosu exercise. Ya, Yang kemarin. one leg stand exercise. Exercise. Kemudian menggunakan bosu juga boleh. Itu untuk exercise keseimbangan. Bangan. Oke, udang prinsipnya paham ya? Tapi biasanya pasien sudah fase remodeling nggak di rumah sakit, tapi poli jalan, Di rumah. ya kan? Rawat Rawat jalan. jalan. Kita biasanya menangani pasien 5-2 minggu. BPJS. Fase proliferasi, biasanya nggak sampai 2 minggu dia udah pulang. BPJS-nya nggak mampu BPJS, lah 2 ya. minggu. Ada Kecuali berapa dia hari? sendiri dia. Ya, Beda. berarti kita harus berikan home program. Program. Ya, nah itu home program tuh perlu untuk menyadarkan pasien. Nanti kasih aja gambar ini exercise latihan ini gitu. Ada Jadi videonya. pasien mudeng. Oke, yuk kita bagi 1, 2, 3 semua. Misalnya sini, ayo masuk. Iya Ayo, sih. di sini exercise untuk burn injury anterior. Di sini burn injury untuk lower extremity kanan.